Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Salma Hayek dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 221F10151 kelas 22B. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak disabilitas Laras. Dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Tema yang saya bahas pertama yaitu pengertian dan karakteristik umum anak tunalaras. Ada berbagai macam istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengertian mengenai gangguan perilaku dan emosi. Misalnya, emotional disturbance, behavior disorder, dan maladies children yang disebabkan oleh Koldeman dan Weber tahun 2002 dalam John W. Santhorpe 2007-237. Anak tunalaras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah lakunya menunjukkan penentangan, pemberontakan yang terus-menerus dalam intensitas yang lama terhadap norma-norma masyarakat seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Sumantri dalam Fitri tahun 2008. Daniel P. Halahan, DKK tahun 2009, 266, mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah they who has behavior that goes to an extreme, a problem that is chronic, and the behavior that's unacceptable because of social or cultural expression. Dari definisi menurut Daniel P. Halahan DKK tersebut diartikan bahwa anak tunalaras adalah anak yang memiliki masalah dalam berperilaku. Tidak hanya perilaku berbeda dengan kondisi normal, tetapi secara kronis dan mencolok mana ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budayanya tidak dapat diterima. Definisi tunalaras dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Dinyatakan bahwa tunalaras merupakan gangguan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Puslata Universitas Terbuka 2008. Ellie M. Bauer dan dalam Bandi Delphi 2006-78 menyatakan bahwa anak dikatakan memiliki hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut. Yang pertama, tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. Yang ketiga, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang terakhir adalah cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa pengertian anak tunalaras adalah anak dengan hambatan, gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik, sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Berdasarkan pengertian anak tunalaras di atas, pengertian anak tunalaras dalam penelitian ini adalah anak dengan hambatan emosi dan perilaku yang tidak mampu belajar secara optimal bukan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan, dan tidak mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungannya yang berdampak pada kemampuan akademiknya, sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketunalarasan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami ketunalarasan. Menurut Daniel P. Halahan DKK 2009, menuliskan the cause of emotional or behavior disorder have been attributed to four major factors: biological disorder and disease, pathology, family relationship, undesirable exercise at school, and negative cultural influence. Dari keterangan Daniel P. Halahan DKK tersebut, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologis, yang kedua patologis hubungan keluarga, yang ketiga pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Berikut ini penjelasan dari keempat faktor-faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan tersebut. Yang pertama, faktor biologi. Perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut menurut Trianto Pritiwaluyo 2005. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Berikutnya adalah faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga menurut Trianto Pritiwaluyo tahun 2005. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku anak. Pengaruh dari peraturan disiplin dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Berikutnya adalah faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Menurut Gladwell DKK tahun 1966 dan Thomas DKK tahun 1968 dalam Trianto Pritiwaluyo tahun 2005 mengungkapkan bahwa kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Ketika seseorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah, tanpa disadari, anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya baik dari guru maupun teman sekelasnya. Berikutnya adalah faktor budaya. Daniel P. Halahan DKK 2009-274 menuliskan values and behavioral standards are communicated to children through a variety of cultural condition, demands, prohibition, and models. Yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapatkan melalui tuntunan-tuntunan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak, misalnya saja contoh tindak kekerasan yang diekspos media, televisi, film, maupun internet. Penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang.
Berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dan karakteristik anak tunalaras. Ada beberapa macam klasifikasi ketunalarasan. Klasifikasi menurut Sunardi 1995 antara lain adalah klasifikasi psikiatris. Yang kedua, klasifikasi DSM atau Diagnosis and Statistical Manual. Yang ketiga adalah klasifikasi behavioristik. Klasifikasi ketunalaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, klasifikasi psikiatris. Tingkat ringan. Penyimpangan perilaku yang memiliki karakteristik konflik emosi dan kecemasan tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua, tingkat berat. Psikosis ditandai dengan karakteristik penyimpangan perilaku dari pola perilaku normal dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Yang kedua, skizofrenia DSM-4 dalam Terry L. Shepard 2010 menyatakan karakteristik schizophrenia yaitu delusion and hallucination, disorder in speech, disorganized or catatonic behavior and inappropriate expression of emotion. Dengan kata lain, anak dengan schizophrenia memiliki karakteristik adanya delusi dan halusinasi, gangguan dalam berbicara, perilaku tidak teratur atau katatonik, dan ekspresi emosi yang tidak pada tempatnya. Berikutnya adalah autism. Autis merupakan perkembangan yang berat pada anak-anak. Gejalanya mulai dapat diamati pada usia sebelum 3 tahun. Menurut Mirza Maulana tahun 2008, menjelaskan bahwa perkembangan karakteristik anak autis mengalami gangguan dalam masa perilaku, interaksi, dan gangguan komunikasi. Berikutnya adalah klasifikasi menurut DSM. Yang pertama, gangguan intelektual dan perkembangan. Organic mental disorder merupakan gangguan yang disebabkan oleh disfungsi otak atau kerusakan pada jaringan sel otak. Sunardi tahun 1995 menyatakan kerusakan atau disfungsi otak pada organic mental disorder dapat terjadi secara permanen dan atau sementara yang mengakibatkan gangguan pada intelektual dan perkembangan. Berikutnya adalah autism. Terry L. Shepard tahun 2010 menyatakan children with schizophrenia are identified as having autism. Kebanyakan anak dari skizofrenia juga teridentifikasi sebagai penyandang autis. Biasanya ditandai dengan perilaku mogok bicara atau bahkan bicara menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti secara umum. Berikutnya adalah gangguan tingkah laku. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang disebut dengan ADHD. Menurut John Wiesenthrope tahun 2007, Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan ketidakmampuan anak pada pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Berikutnya adalah conduct disorder. Terry L. Shepard tahun 2010 memaparkan karakteristik conduct disorder yaitu antisocial behavior include fighting, assaulting others, destroying property, stealing, lying, and being physical, cruel to people or animal. Karakteristik anak dengan conduct disorder yaitu perilaku antisosial, termasuk melawan, menyerang, menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan tindak kekejaman fisik pada manusia maupun binatang. Berikutnya adalah psychosexual disorder, kelainan perilaku dan fungsi seksual. Berikutnya adalah gangguan emosi. Yang pertama, anti-anxiety disorder. Terry L. Shepard tahun 2011
10 memaparkan anxiety disorder are characteristic by excessive fear, worry, and uneasiness that prevent an individual from functioning in daily life. Anxiety disorder merupakan gangguan kecemasan yang ditandai oleh rasa takut yang berlebihan, cemas, dan gelisah yang membuat seseorang tidak nyaman menghadapi tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah depresi. John B. Santrop tahun 2007 menyatakan depresi adalah jenis gangguan mood di mana pengidapnya merasa dirinya tidak berharga sama sekali, percaya bahwa keadaan tidak akan pernah membaik, dan tampak lesu dan tidak bersemangat dalam jangka waktu lama. Biasanya, gangguan depresi muncul pada usia remaja. Berikutnya adalah klasifikasi behavioristik. Yang pertama, conduct disorder, yaitu perilaku antisosial termasuk melawan, menyerang, menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan tindak kekejaman pada manusia maupun binatang. Yang kedua adalah socializing aggression menurut Tsunadi tahun 1995. Anak dengan socializing aggression memiliki karakteristik perilaku menjadi anggota kelompok kejahatan, penyalahgunaan narkoba dan loyal di dalamnya, serta suka melanggar segala macam peraturan dan lain-lain. Berikutnya adalah withdrawal, merupakan gangguan ketunalarasan yang berupa kecemasan berlebihan, menarik atau menutup diri, extrovert depresi menurut Tsunadi tahun 1995. Berikutnya adalah immaturity, kurang dewasa, dengan karakteristik yaitu kemampuan perhatikan pendek, tidak dapat berkonsentrasi, melamun, lemah koordinasi, pasif, mudah bosan, kurang mampu bersosialisasi dengan teman sebaya, gagal melaksanakan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Dari penjabaran tersebut, klasifikasi anak tunalaras dapat dibedakan menjadi 3, yakni klasifikasi menurut faktor biologis, klasifikasi menurut faktor keluarga dan sekolah, klasifikasi menurut faktor budaya. Kelainan tersebut mengakibatkan anak tunalaras mengalami penyesuaian sekolah atau dalam bidang akademik yang buruk. Berdasarkan klasifikasi yang diungkapkan di atas, memberikan gambaran klasifikasi dan karakteristik subjek penelitian. Gambaran subjek di lapangan adalah siswa tunalaras yang klasifikasi berikut menurut DSM memiliki gangguan tingkah laku dan emosi, yang jika ditilik dari segi psikiatris subjek masih termasuk kategori ringan. Sebagai akibat karakteristik belajar subjek dan dengan ketunalarasan yaitu hasil belajar tunalaras sering di bawah rata-rata, kurang dewasa yang ditunjukkan dengan kemampuan belajarnya yang tidak sesuai dengan usianya, kurangnya kemampuan mengingat dalam membaca dan berhitung, dan tidak memiliki sense of problem solving dalam menghadapi masalah sehari-harinya, yaitu kurang dapat menerapkan kemampuan yang dimiliki ketika menghadapi masalah. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Daniel P. Halahan DKK tahun 2009. Most students with emotional and behavior disorder are underachievers at school. They do not usually achieve at the level expected for their mental age. Like basic reading and arithmetic skill often unable to apply their skill to everyday problem. Masalah dari gangguan perilaku dan emosi yang dialami siswa tunalaras saat pembelajaran dapat dikarenakan tidak dapat menyesuaikan diri dengan materi pembelajaran yang diajarkan,
Biasanya pada saat hal ini terjadi, anak tunalaras akan merasa kurang mampu mengikuti, sehingga dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi karena berkurangnya minat belajar, namun meningkatkan hiperaktivitas mereka, yaitu karakteristik perilaku sosial dan emosional yang menyimpang yang mengganggu jalannya pembelajaran. Pada saat seperti inilah mereka dapat dipindahkan ke kelas khusus. Berikutnya adalah komponen-komponen pembelajaran inklusi. Secara umum, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang ramah dan fungsional agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran inklusi dibutuhkan komponen-komponen yang mendasari berjalannya pembelajaran inklusi tersebut. Umumnya, komponen-komponen dalam pelajari inklusi tidak jauh berbeda dengan pembelajaran reguler karena pada saat ini pendidikan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Komponen-komponen berikut yang setidaknya harus ada demi mendasari berjalannya pembelajaran inklusi, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat evaluasi menurut Ahmad Sudrajat tahun 2008. Sedangkan Depdiknas tahun 2007 menambah komponen-komponen lain, yaitu komponen guru dan media dan sarana prasarana. Dengan demikian dapat disimpulkan komponen-komponen yang ada dalam pendidikan inklusi antara lain: yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga peserta didik, yang keempat pendekatan pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam guru, yang ketujuh media dan sarana prasarana, dan yang ke-8 evaluasi. Komponen-komponen dalam pembelajaran inklusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu membuat pembelajaran fungsional dapat dirasakan manfaatnya langsung baik oleh siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat. Namun Tarmasya tahun 2007 merinci tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran inklusi, yaitu tujuan untuk siswa, tujuan untuk guru, tujuan untuk orang tua siswa. Tujuan pembelajaran inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan untuk siswa secara umum. Mengembangkan kepercayaan diri siswa agar siswa tidak merasa bangga pada diri, agar siswa dapat merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang dicapai. Yang kedua, memandirikan siswa dengan memberikan penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu berinteraksi secara aktif dengan teman, guru, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang keempat, mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan dan mampu beradaptasi mengatasi perbedaan, sehingga secara keseluruhan dapat melatih siswa untuk menjadi kreatif dalam pembelajaran. Bandi Delphi tahun 2006 menambahkan rumusan tujuan pembelajaran untuk anak tunalaras terfokus pada perkembangan sosial emosional yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan diri, yaitu merasa sehat, meningkatkan konsep diri, meningkatkan kepercayaan diri, aktualisasi diri, dan meningkatkan kesadaran akan tubuh. Maksudnya anak tunalaras sering mengabaikan keadaan dirinya, sering bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan dengan orang maupun dengan permasalahan sekolah. Sehingga pendidikan inklusi bertujuan meningkatkan konsep diri anak tunalaras agar anak mengenal dirinya sendiri, meningkatkan kepercayaan diri untuk menghilangkan ketakutan dengan orang lain maupun permasalahan sekolah yang sering menghantui anak tunalaras, dan meningkatkan kesadaran tubuh agar anak tidak lagi sering merasa sakit
yang sesungguhnya tidak nyata. Berikutnya adalah meningkatkan perkembangan fungsional. Anak tunalaras memiliki hambatan dalam hal melakukan hubungan sosial yang baik dengan teman sebayanya, guru maupun masyarakat di lingkungan sekitar. Hambatan tersebut menjadikan anak tunalaras kurang mampu bekerja sama, kurang mengerti tentang norma dalam masyarakat, bahkan kurang memiliki pandangan terhadap kepribadian yang baik untuk dirinya sendiri sehingga mereka kurang dapat melakukan interaksi antar pribadi dalam suatu hubungan sosial. Pendidikan inklusi dimaksudkan agar anak tunalaras memiliki sikap masyarakat, memiliki pandangan terhadap nilai-nilai dan kepribadian, dan akhirnya anak tunalaras dapat menyenangi hubungan antar pribadi dalam suatu lingkungan kehidupan. Berikutnya adalah meningkatkan perkembangan emosional. Anak tunalaras sering merasa depresi tingkat berat dan sering bertingkah laku kurang dapat menyampaikan perasaan pada tempatnya. Pendidikan inklusi yang dimasukkan adalah agar anak tunalaras mencapai kestabilan emosi dan menyampaikan perasaan-perasaan dalam dirinya pada tempatnya, sehingga mereka dapat bergaul. Berikutnya adalah tujuan untuk guru. Yang pertama, membuat guru memperoleh kesempatan belajar untuk melakukan pembelajaran dalam setting inklusi. Yang kedua, mencapai keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki beragam karakteristik. Yang ketiga, melatih guru agar untuk mengatasi tantangan dalam memberikan pelayanan kepada semua siswa. Pembelajaran di kelas inklusi mengajarkan guru agar dapat bersikap positif dalam situasi beragam. Berikutnya adalah memberikan peluang pada guru agar dapat menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan siswa secara proaktif, kreatif, dan kritis. Berikutnya adalah tujuan bagi orang tua siswa. Diharapkan bagi orang tua dapat belajar tentang cara mendidik dan membimbing anak dengan teknik yang digunakan guru. Yang kedua, dapat membuat orang tua terlihat secara langsung dalam membantu anak belajar. Yang ketiga, orang tua tentunya akan merasa lebih baik, dihargai ketika diikutsertakan menjadi mitra dalam memberikan kesempatan mendidik anaknya secara berkualitas dan membantu memecahkan masalah yang terjadi. Berikutnya adalah orang tua lebih memahami kemampuan anaknya dan kemampuan masing-masing individu sehingga orang tua dapat menerima keadaan tersebut. Berikutnya adalah tujuan untuk masyarakat. Masyarakat dapat melihat bahwa dengan adanya layanan pendidikan untuk semua dapat digunakan untuk menjadi solusi mengatasi masalah yang disebabkan oleh penyimpangan sosial. Berikutnya adalah semua anak di masyarakat dapat mengenyam pendidikan sehingga dapat menjadi sumber daya yang potensial. Pembelajaran inklusif dibentuk pada umumnya selain untuk meningkatkan potensi yang dimiliki para pelaku pendidikan. Dalam hal ini guru dan siswa juga bermanfaatkan untuk masyarakat yang lebih luas. Contohnya, orang tua para siswa dan lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal maupun tempat pelaksanaan pembelajaran inklusif. Tujuannya untuk menjalin mitra kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk kerjasama antara disiplin ilmu guna saling melengkapi dan saling membantu dalam mengatasi masalah. Sekian video kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.